Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di awal tahun 2024 langsung dibuka dengan review lip product ya. Ini adalah salah satu lip product yang udah banyak banget kalian request, yaitu dari Just Miss yang namanya adalah Wonder Ink Lip Velvetnya. Pas kemarin aku lihat di e-commerce-nya ternyata harganya itu sekitar 20 ribuan gitu. Dan mereka ada 8 shade varian warna karena memang masih terjangkau. So, aku beli untuk semua shade-nya ya. Kali ini bakal aku kupas tuntas mulai dari packaging-nya, teksturnya seperti apa, terus hasilnya kayak gimana waktu dipakai di bibir aku, sampai ke tes ketahanan pastinya. So, buat kalian yang udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like diri kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, itu tadi kalian udah lihat untuk detail package luarnya kayak gitu. Pastinya untuk produknya dari Just Miss ini dia sudah ada nomor BPOM-nya ya. Jadi aman buat kita pakai. Sekarang aku akan masuk ke packaging dalamnya yang menurut aku cukup unik. Karena ternyata dia ukurannya juga kecil ya di sini. Kalau dilihat dia lebih kayak warna-warna glossy dove gitu. Dan kelihatan nih untuk shade warna-warnanya. Di bagian depannya pasti ada nama produknya ya. Just Miss Wonder Ink Lip Velvet. Dengan netonya memang nggak terlalu banyak, sekitar 2,8 gram. Itulah kenapa dari ukurannya dia juga mini. Dan di neto segitu harganya sekarang kalau aku cek di official store, itu sekitar 25 ribuan. Dari harga 27 ribu. Jadi menurut aku harganya masih cukup terjangkau dengan isi segitu ya. Dan kalau aku lihat nih di bagian bawahnya ada nama-nama shade-nya. Tanpa berbasa-basi lagi, aku langsung akan nge-swatch aja untuk warna-warnanya kayak gimana. Mulai dari shade 01 yang namanya adalah Marshmallow. Ini tuh salah satu warna yang aku penasaran sih. Tapi seperti biasa aku akan kasih tunjuk dulu untuk dari detail aplikatornya. Menurut aku dia aplikatornya cukup presisi, kecil juga. Udah gitu ada lubang di tengah yang fungsinya bisa menyimpan produk lebih banyak. Dan sekarang waktu aku swipe di tangan aku, teksturnya sih menurut aku kayak lebih ke clay yang padat gitu. Dan warnanya cukup intens. Langsung aja nggak sabar akan aku pakai di bibir sekali swipe yang bener-bener kelihatannya langsung bisa ngeblurin tekstur bibir aku. Di bagian atas bibir aku ini tinggal aku balik aja aplikatornya, jadi kayak cukup ya sebenarnya untuk mengcover. Untuk produknya ini berkumpul di dua sisi gitu. Sebenarnya seperti ini udah oke, tapi kalau misalnya kalian mau layer juga nggak masalah banget. Karena teksturnya sih ini ringan di bibir aku. Finishnya sendiri lebih kayak ke powdery matte yang bener-bener nyaman ya, walaupun matte tuh dia nggak ada kesan ngiket sama sekali. Yes, untuk warna yang 01 Marshmallow adalah warna-warna nude peachy brown yang pastinya aku suka. Buat kalian pecinta warna-warna nude peach, pasti akan jatuh hati juga nih sama shade 01-nya. Karena memang menurut aku, cakep banget nggak sih? Sekarang aku akan coba cium di tangan aku beberapa kali tap. Menurut aku dia tuh kayak masih transfer, tapi minim banget, kayak tipis gitu. Dan waktu aku coba kecup kedua kali di jari aku, tuh kayak udah nyaris transfer proof gak sih? So, menurut aku sih untuk lip velvetnya ini nanti dia nggak akan gampang nempel-nempel kalau misalnya kita minum ataupun makan. Dan sekarang masuk shade yang kedua, ini namanya Lollipop. Kalau dilihat dari warnanya sih kayak warna-warna nude peachy orange yang agak terang tapi masih tergolong warm. Nih langsung aja akan aku pakai di bibir. Teksturnya sih memang lembut banget di bibir, mengingatkan aku sama salah satu lip velvet dari Vocalour yang kayak gini. Itu tekstur claynya mirip kayak padat gitu. Dan finishnya sendiri selain dia tuh ringan banget di bibir, menurut aku juga bisa ngeblurin garis-garis bibir aku. Jadi kesannya lebih smooth gitu. Dan lagi-lagi ya, masih nyaman banget. Untuk warna 02 Lollipop, menurut aku ini hint warna yang akan ngebuat makeup langsung kelihatan fresh ya. Walaupun sih kalau misalnya kalian gak pakai makeup, pakai jenis warna kayak gini, auto cakep juga sih menurut aku. Shade yang ketiga ini namanya adalah Sugar Plum. Kalau aku lihat sih di sini dia hint warnanya tuh kayak warna-warna pink tapi ada percampuran dengan orange-nya gitu. So perpaduan warnanya juga cukup unik ya. Pas diaplikasikan di bibir aku sih warnanya walaupun agak terang menurut aku nggak gonjreng, kayak masih warm gitu. Jadi kelihatannya masih soft dan beberapa kali pakai ini untuk wanginya udah mulai kerasa sih.
Menurut aku kayak wangi-wangi permen karet gitu, cuman gak terlalu strong. So, ini salah satu keunggulan buat lip produk yang harganya terjangkau ya. Karena sepengalaman aku sih, walaupun gak semuanya, rata-rata tuh wanginya agak strong. Sedangkan untuk yang Jasmine ini, menurut aku aman buat kalian yang gak suka bebauan. Hasilnya kayak gini dipakai di bibir aku, auto ngebuat fresh. Buat yang suka warna-warna pinkish tapi yang unik gitu, wajib punya sih untuk shade yang Sugar Plum ini. Ada yang udah ngincer warna yang 03 nggak? Shade selanjutnya adalah 04 Cotton Candy. Dan waktu awal mau aku buka sih, ini packagingnya menurut aku lumayan kenceng ya. Jadi dia tersegel dengan bagus juga. Dari warnanya sendiri, ini kayak warna-warna pinkish tapi percampuran dengan red yang buat aku sih ini lumayan gonjreng ya warnanya. So, kayaknya sih akan lebih cocok buat kalian yang punya cool tone undertone dengan skin tone lebih ke light atau fair gitu. Walaupun di aku sih ini masih bisa lah ya aku pakai, cuman kayak bukan warna aku banget. Karena udah termasuk warna-warna yang gonjreng ya. Dan ini pas bolak-balik dihapus, aku kok merasa ini kayak ada stay-nya gitu di bibir. Nanti kita akan lihat lagi aja di warna-warna yang lain kayak gimana. Dan warna selanjutnya 05 Gummy Bear, menurut aku sih ini masih sama dengan sebelumnya. Kayak warna-warna pinkish red, tapi sepertinya lebih tone down gitu warnanya. Jadi yang tadi sebelumnya lebih ke cool tone, yang ini masih lebih ke warm. Walaupun sih buat aku yang suka warna-warna nude, ini bukan warna natural ya. Nih hasilnya seperti ini dipakai di bibir aku. Dia tuh nggak pucat sama sekali, jadi menurut aku sih masih cocok di semua skin tone. Apalagi buat kalian yang punya warm undertone. Kalau kalian suka warna-warna pinkish red agak keunguan, pasti akan suka juga nih sama shade yang 05. Kalau buat aku sendiri sih sejauh ini yang aku coba ya, baru 01 sama 02 sih yang menurut aku natural. Dan untuk shade berikutnya aku pikir warnanya bakal beda ya, ini 06 Berry Bliss. Tapi waktu aku swatch ternyata masih sama nih kayak warna-warna pinkish red, tapi ada percampuran ungu, jadi ini ungunya lebih kentara gitu. Dan warnanya dibandingkan dua shade sebelumnya ini kayak lebih soft. Jadi menurut aku sih ininya masih natural. Jadi cocok juga sih untuk dipakai sehari-hari. Tapi memang untuk shade yang 06, 05, sama 04 menurut aku hintnya kayak beda-beda tipis gitu ya. Lanjut lagi ini 07 Bubblegum. Buat aku sih ini warnanya masih hint pink lagi. Tapi ada percampuran dengan mauve-nya. Dan paling soft sih dari sebelum-sebelumnya ya. Ini kayak warna-warna nude pinkish yang agak terang. Tapi bener-bener aku suka sih, ini barulah aku sebut warna nude karena senatural itu memang di bibir. Buat kalian yang suka warna-warna pinkish MLBB di skin tone yang agak light ataupun fair, ini bakal cocok banget sih menurut aku. Aku bisa dipakai juga untuk base ombre nih, nanti kita coba ya. So, pas banget warna kayak gini tuh buat kayak cewek-cewek kue atau cewek yang feminim gitu. Karena kesannya sweet aja. Dan ini adalah warna terakhir 08 Jelly Bean. Akhirnya ya ada warna yang lumayan gelap di sini. Kayak percampuran reddish orange sedikit brown yang menurut aku sih pigmentasinya paling oke ya. Langsung bisa mengcover tuh seluruh permukaan bibir aku. Walaupun dari semua warnanya sih menurut aku semuanya pigmented. Udah gitu aplikatornya yang kecil ini bener-bener presisi. Membantu ya dari tadi membingkai bibirnya biar hasilnya terlihat lebih rapi. Pastinya untuk warna-warna yang kayak gini karena nggak terlalu deep, mungkin bisa juga dipakai kerja. Kalau kalian suka warna-warna reddish orange brown yang kayak gini. Kira-kira udah ada yang ngincer nggak nih untuk shade 08? Coba komen-komen di bawah. Karena udah menemukan warna bold, pastinya aku akan pakai ombre ya. Aku akan menggunakan shade-nya 02 Lollipop sebagai base-nya. Tadi kayak warna-warna peachy orange fresh yang masih soft. Dan di bagian dalamnya 08 Jelly Bean ini. Karena memang teksturnya lumayan kental, ini nggak bisa cuma dikatupkan, harus ditap-tap menggunakan jari. Biar hasil ombrenya juga kelihatan natural kayak gini. Wow, cakep ya. Oke, itu tadi swatches sampai perpaduan ombrenya. Kira-kira dari semua warnanya, mana nih warna yang kalian suka? Coba komen-komen di bawah. Dan sekarang aku mau ngebahas sedikit tentang klaim produk yang ada di sini ya. Dia menyebutkan super light, soft formula, like cotton candy. Menurut aku memang teksturnya seringan itu sih di bibir aku. Lembut, tapi nggak kerasa yang ada sesuatu gitu di bibir.
hitungannya sih berasa ringan, karena memang menurut aku ini finishnya lebih ke powdery matte, cuman di sini tuh disebutnya velvety matte finish karena memang masih kerasa lembut, terus ada kelembabannya juga di bibir. Di sini juga ada tulisan intense hydration. Bisa dibilang sih kalau dibandingkan dengan lip gloss atau lip vinyl, biasanya kelihatan lebih menghidrasi ya. Kalau ini sih kelihatan biasa aja, tapi memang nggak berasa kering sih di bibir aku. Terus krem selanjutnya lip plumping, kalau di bibir aku sih biasa aja kelihatannya. Tapi secara penampakan dia bisa ngeblurin garis bibir aku, jadi kelihatan lebih smooth aja. Terus ternyata dengan harga 20 ribuan ada kandungan skincare-nya nih. Ada macadamia seed oil, sodium hyaluronate, dan juga vitamin E. Wow, yang biasanya tuh memang bagus menghidrasi bibir ya. Nanti kita akan lihat aja setelah dipakai seharian kayak gimana hasilnya di bibir aku. Buat aku sendiri, ada beberapa warna yang aku favoritkan nih. Yang pertama pastinya adalah 01 Marshmallow. Ini bener-bener favorit aku banget, warna nude peachy brown. Gak pernah gagal dipakai sendiri ataupun dipakai base ombre. Terus yang kedua 02 Lollipop. Ini aku juga suka karena walaupun dia warna-warna orange, tapi kayak masih fresh dan juga soft gitu. Yang terakhir adalah 07 Bubblegum, karena memang ini warna nude pinknya juga cantik, walaupun agak terang, tapi kayak sweet aja dipakainya. So, pastinya sekarang kalian udah gak sabar kan sama tes ketananya kayak gimana? Karena memang udah aku pakai di beda hari, bakal aku kasih tunjuk detailnya di videoku yang berikut ini. Oke, ini aku udah selesai makan dan tadi makannya ini juga cukup berminyak ya. Hasilnya seperti ini, bisa dibilang sih dia memang luntur di bagian tengahnya, tapi kelihatan memudarnya masih cantik. Dan di pinggirannya tuh masih kelihatan banyak nggak sih? Wow, padahal ini lip velvet yang melembabkan ya. Tapi dengan ketahanan kayak gini, oke sih untuk makan berminyak. Sekalian aja aku akan tes seharian ini. Jadi di malam hari tuh sebenarnya aku udah makan lagi ya di situ, seperti biasa nggak makan cantik. Waktu aku kasih tunjuk di bibir aku pastinya lebih hilang ya, kayak di bagian tengahnya lebih pudar. Tapi masih ada juga tuh di bagian pinggirannya. Waktu aku pegang nih gosok bibir aku, itu rasanya tuh nggak kering sama sekali. Bahkan masih ada warnanya tuh di situ, yang menunjukkan kalau lip produknya ini masih lembab di bibir aku. Gak memperjelas garis bibir juga, so memang bener ya dengan kandungan-kandungan skincare-nya tadi, dia masih bisa menjaga kelembaban di bibir aku. Wow. Bener-bener untuk harga 27 ribuan, menurut aku sih untuk Just Miss yang Wonder Ink Lip Velvet ini cukup worth to buy buat kalian coba dan beli, karena selain teksturnya ringan, pigmentasinya oke, udah gitu ditambah tes ketahanannya ya. Untuk ukuran lip velvet ini menurut aku udah awet. Karena biasanya tuh lip velvet tuh kayak kalau untuk makan berminyak hilang gitu. Memang bener ini hilang, tapi karena masih ada kayak stain pinkisnya gitu, jadi memudarnya masih kelihatan cantik. So memang sesuai namanya, ini ada Wonder Ink. Biasanya sih kalau ada inknya ini tuh dia meninggalkan stain di bibir aku. Jadi gimana setelah udah lihat review sampai ke tes ketahanannya? Menurut kalian cukup worth to buy gak nih buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah. Dan BTW buat kalian yang udah cobain Just Miss Wonder Ink Lip Velvet ini, coba komen-komen di bawah kayak gimana hasilnya di kalian. Apakah ada stainnya? Terus cukup tahan gak sih? Karena emang buat aku sih ini cukup awet untuk ukuran lip velvet. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like.
Dan sampai ketemu lagi. Bye!